Oke, welcome back to WRG Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama bahas airdrop karena saya sudah libur sekitar beberapa hari ini ya teman-teman, karena memang menyambut Hari Raya Idul Adha. Video ini adalah melakukan pembahasan beberapa airdrop yang sudah kita kerjakan. Untuk daftar isinya berada di kolom komentar, informasi mana yang kalian cari. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah Bloom Crypto ya teman-teman. Nah, di sini proyek Bloom ini itu sudah mengumumkan sebelumnya pada tanggal 6 Juni bahwa mereka akan melakukan snapshot di tanggal 7 ya teman-teman, sampai dengan hari Jumat Sabtu ya teman-teman, kayak gitulah ya. Sekarang kan sudah Minggu tanggal 8. Berarti untuk snapshot kan sudah selesai untuk saat ini. Oke, di sini kalian dapat melihatnya sendiri setelah belum melakukan snapshot. Nah, di sini belum ada perubahan sama sekali ya teman-teman, masih tetap sama. Untuk himpunan token dari yang akan kita peroleh, itu masih belum ada ya teman-teman. Snapshot sudah berakhir, tetapi untuk realisasi atau tampilannya di aplikasi Bloom ini belum diterapkan. Namun ada sedikit perubahan, ada menu baru yang namanya tokens, di mana di sini adalah daftar tokens yang listing dan juga orang yang buat token meme itu juga bisa dicari di sini untuk tokennya ya teman-teman. Bukan hanya di meme page saja, tapi di sini adalah sebuah tampilan yang dimana ini adalah token yang berada di jaringan Ton seperti itu. Jadi, setelah snapshot, Bloom itu menambahkan fitur yang dimana memang mereka itu akan melakukannya berupa proyek DEX wallet ya teman-teman, yang dimana untuk Bloom ini juga menerima listingan token-token ya teman-teman, yang dimana berada di dalam jaringan Ton. Nah, kalau semakin merembet ke sana ya teman-teman, tujuannya membuat exchange, itu bisa jadi ini akan menjadi proyek yang cukup besar. Oke, itulah sebuah update dari Bloom ya teman-teman, yang dimana mereka melakukan snapshot, tetapi untuk hasil snapshotnya itu belum ditampilkan di aplikasi. Kalau kita lihat jadwal itu Jumat sampai Sabtu, harusnya ini tinggal melakukan penerapan berapa sih poin yang kita dapat di Bloom selama kita mengerjakan airdrop ini. Jadi mungkin ini sedang diterapkan, untuk snapshot itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, Bloom ini memang dijanjikan akan segera listing di bulan Juni ini ya teman-teman. Makanya ini adalah sebuah janji dan harus ditepati. Nah, untuk listing dari token Bloom itu sendiri hanya berada di DEX dan juga aplikasi Bloom. Ya di sini ya teman-teman, kita bisa melakukan perdagangan, penjualan dan sebagainya hanya di DEX dan juga aplikasi Bloom. Jadi belum ada listing di CEX. Belum ada rencana seperti itu, listing di bursa seperti Binance dan yang lainnya. Kalau kalian tanya, kapan kita bisa melakukan penarikan kayak pencairan menjadi uang gitu ya teman-teman untuk poin Bloom ini, itu untuk jadwal listingnya sepertinya akan terjadi di akhir bulan Juni dan paling lambatnya di early bulan Juni. Bang, kok seperti itu? Karena minggu depan itu apa? Itu adalah pengumuman tokenomics seperti jumlah supply, FDF, dan yang lain sebagainya ya teman-teman. Dan juga mungkin nanti bakal ada pengumuman berapa orang, berapa ratus ribu orang yang elik di Bloom Crypto ini atau airdrop Bloom. Jadi seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah Ton Station, dan ini banyak banget yang bilang kapan sih Bang untuk klaimnya ya teman-teman. Nah, di sini di postingan terbaru, pada postingan pada tanggal 6 Juni, itu mereka mengumumkan sebuah event spin yang dapat ton, dan kemudian ton itu bisa langsung dapat di withdraw ya, seperti itu intinya. Dan di situ juga ada informasi mengenai jadwal klaim ya teman-teman, tetapi ini masih tidak menentu dan saya rasa itu memang akan terjadi di pertengahan ya teman-teman, pertengahan bulan Juni dan sampai dengan akhir Juni ini. Oke, di sini kalian bisa baca ini, Mr. Sun withdrawals will unlock nanti ya, bersamaan dengan season kedua rewards, bersama dengan hadiah ya teman-teman, bebarengan dengan klaim prize pool-nya kayak gitu. Mr. Sun withdraw itu akan dibuka
nanti bersamaan dengan pembagian prize pool. Seperti itu intinya ya teman-teman. Ya seperti yang saya katakan tadi, itu bisa terjadi di pertengahan bulan Juni ini. Dan semoga juga lebih cepat, lebih baik ya teman-teman untuk fase klaimnya ya teman-teman. Nanti saya bisa bikin videonya lagi ya teman-teman. Saya lagi bikin video ini dan upload, ternyata besoknya itu fase klaim dan itu bisa langsung saya bahas juga ya teman-teman. Nah di sini saya juga mau bahas untuk season ketiga yang dimana ada babak qualification dan ini sangat bagus untuk airdrop Town Station tahap ketiga. Oke, untuk fase kualifikasi tinggal 16 hari lagi. Nanti bakal dibuka secara sah untuk season ketiga dari Town Station ya teman-teman. Nah, untuk syaratnya cuma gampang sekali. Kalian perlu poin sun ini mempunyai poin sun senilai 50.000 token. Dan itu kalian bisa dapatkan dengan mengerjakan misi daily combo. Bang, saya belum mencapai 50.000. Apakah nanti saya nggak ikut untuk season ketiga? Tentunya karena kalian sudah tidak memenuhi kualifikasi. Jadi nanti orang yang sudah memenuhi kualifikasi yang mengikuti season ketiga. Diberi waktu 16 hari lagi ya teman-teman. 16 hari lagi itu kalian gunakan untuk mengerjakan daily combo. Daily combo ini bisa dapetin 6.000 poin sekali pengerjaan. Ya kalian bisa dikalikan saja 6.000 kali 16. Ini buat yang masih kurang ya teman-teman, masih kurang untuk melakukan atau mengikuti untuk season ketiga. Di sini 6.000 poin kalau kalian kerjakan daily combonya itu masih ada 16 hari lagi dan otomatis kalian itu pasti tidak tereliminasi karena pasti kalian kalau mengerjakan daily combonya dari sekarang itu pasti dapat 96.000 kalau daily combo kalian mengerjakannya dengan secara betul. Makanya kalian gabung ke channel Telegram ya teman-teman. Kadang saya share apakah ada member yang minta untuk daily combonya, saya share juga ke situ ya. Sistem kualifikasi ini cukup bagus ya teman-teman, jadinya airdropnya teratur. Tetapi untuk hasil season ketiga, saya tidak tahu apakah no convert lagi atau enggak. Kalau season kedua, itu sepertinya tidak ya teman-teman. Karena untuk liga itu digunakan untuk mendapatkan prize pool. Liga mana yang tertinggi, itu pasti dapat jatah yang lebih besar dari prize pool. Kayak gitu ya teman-teman. Tetapi untuk season ketiga ini, ada liganya juga. Itu saya tidak tahu apakah nanti liga itu berpengaruh pada jumlah saldo yang sudah kita kumpulkan ya teman-teman di Town Station. Jadi intinya untuk season ketiga kita skip dulu dan waktu pra-seasonnya ya teman-teman untuk memulai babak ketiga itu tinggal 16 hari lagi. Ini adalah tahap kualifikasinya. Jadi gampang kalian kerjain daily combo. Selanjutnya kita bahas Pocket V. Wah, saya sangat pusing sekali dengan Pocket V ya teman-teman. Dan ini sangat gila. Harganya itu turun drastis ya teman-teman. Dari yang tadinya ratusan dolar jadi 7 dolar punya saya ya teman-teman. Padahal tinggal 2 hari terakhir fase klaim ya teman-teman. Dan kita bisa klaim semuanya ya. Oke, pada saat saya melengkapi Elik itu bayar puh sekitar 0,8 ton ya. Itu hampir 1 ton dan bisa dipastikan harganya kemarin itu sampai dengan 50 ribuan ya untuk 1 tonnya ya, sekitar 40-an lebih untuk melengkapi syarat puh. Oke, 1. Kemudian saat klaim itu tergantung dengan jumlah kalian, juga ada klaim fee-nya nanti masuknya ke Pocket V 2.0 ya. Itu perlu gas fee juga. Yang saya kecewakan, klaim perlu gas fee, untuk puh saat Elik itu perlu gas fee. Walaupun hasilnya gede kemarin, tetapi sekarang hasilnya kan jadi 7 dolar ya. Padahal sebagian besar kalau komunitas melakukan klaim itu terstuck ya. Bagi yang memiliki banyak sekali token itu ya sangat lumayan kemarin harusnya. Pas saat klaim saya kan punya 9.000. Nah, jadi apa keputusan yang saya lakukan? Saya melakukan stuck, all in di stuck. Saya stuck semuanya di sini
di Pocket V ya teman-teman. Karena untuk klaim saja saya itu sekitar kemarin itu kalau nggak salah saya mau klaim di tengah-tengah, tetapi saya hitung-hitung saya cuma untung sekitar 100 ribuan. Sedangkan saya sudah mengeluarkan cuma 50 ribuan. Saya garap ini berbulan-bulan tetapi untungnya tidak bisa ditarik semua. Itu sih. Jadi saya putuskan untuk stuck, siapa tahu kedepannya ada event branding dan sebagainya. Ternyata memang ada. Dan event branding ini pasti akan mempengaruhi harga ya. Dan semoga itu akan terus dilakukan agar menumbuhkan harganya lagi. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Begitu saya melakukan stuck pada saat ini. Semuanya saya stuck token saya. Karena saya rasa kalau klaim sekarang ini saya tidak untung malahan rugi ya. Jadi saya putuskan untuk holding dan stuck semua. Bagi kalian yang mau klaim silakan diklaim saja. Ini sudah 100% milikmu ya teman-teman. 2 hari lagi 100% semua tokenmu berada di Pocket V 2.0. Kalian bisa melakukan perdagangan di sana. Selanjutnya airdrop Depin dari Depinit ya. Sekarang berada di fase epoch 23 ya teman-teman. Epoch per epoch mirip banget dengan Grass dah untuk airdrop Depinit ini. Hanya saja ini sudah terrealisasi untuk jadwal tokenomicsnya ya teman-teman dan juga roadmap. Nah, pembagian airdropnya itu bakal dilakukan 2 kali di tahun 2025 ini dan juga 2026 ya. Kalau di tahun 2025 tepatnya di kuartal 4 Oktober, November, Desember kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang masih bingung cara mainnya Depinit itu seperti apa, kalian bisa scroll saja di dalam channel saya. Di sana tuh ada beberapa video mengenai Depinit dan kalian bisa lihat dan itu ada tutorialnya. Untuk Depinit ini itu memang sekarang ini masih tahap farming ya teman-teman, karena memang listingnya di kuartal 4 untuk pertama kali. Nah, di sini kalian bisa lihat deh jadwalnya di sini seperti tokenomics dan sebagainya. Untuk price token itu sekitar 0,0050 USD ya. USD sama aja kayak USD, cuma ini dalam bentuk chain Solana ya. Mereka pakai chain Solana soalnya. Untuk FDF yang beredar masih tetap sama ya teman-teman, dan juga supply-nya 1 billion. Dan yang beredar adalah 5 juta dolar. Untuk melihat roadmap, kalian tinggal klik roadmap-nya. Setelah itu di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk airdrop itu ada 2 fase. Di 2025 di kuartal 4 dan juga 2026 ya. Kalian bisa lihat saja sendiri. Oke, yang saya bahas selanjutnya adalah Foreverland ya teman-teman. Di sini masih banyak pertanyaan bagi kalian ya teman-teman. Foreverland setelah airdrop pertamanya dibagikan ya teman-teman, walaupun saya jarang login kemarin, tetapi malah saya cukup menyesal karena hasilnya cukup lumayan bagus di segi harganya ya teman-teman. Tetapi saya malah jarang login untuk Foreverland. Oke, untuk airdrop pertama saya cuma dapat 171 token ya, jadi kayak gitu. Nah, di sini saya sudah singgung ya teman-teman, saya gabung ke komunitasnya, komunitas chatnya ya teman-teman. Dan mereka memang saya tanyakan di tim support itu masih dalam tahap penambangan di fase kedua ini. Jadi yang bisa kita lakukan di fase kedua ini ya cuma klaim poin. Tetapi selama masih kita di tahap penambangan, kita tuh bisa dapetin ton gratis setiap harinya nih. Ini ada ya teman-teman. Saya tidak tahu ini munculnya beberapa sekali dalam satu hari ya teman-teman. Intinya ketika saya login Foreverland ada. Ketika saya login Foreverland ada ya. Kalau mau klaim jumlah ton ini, kalian tinggal klik saja nanti nonton iklan. Dan masuknya kemana? Masuknya ke akun. Bang, untuk tonnya itu bisa di withdraw nggak? Setahu saya ya teman-teman, dulu itu saya pernah withdraw dan itu masuk ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Saya sudah melakukan klaim ini dan dapat 0,0006 ton. Ini. Kalau nggak percaya, di sini saya tuh pernah withdraw dan itu masuk ya teman-teman. Di saat saya buat video tentang Foreverland, itu withdraw tonnya itu masuk. Dan di sini kalian juga bisa menambang token lainnya ya teman-teman. Nah, di sini event yang masih berjalan mana?
yaitu OPAI. Kalian bisa dapat OPAI token ya. Dan kalian juga harus mengerjakan airdrop yang tersedia juga. Kayak gitulah ya intinya. Dan di sini juga kalian bisa menambang ton dengan nonton iklan dan nanti dibayar 0,0003 ya. Untuk minimal withdraw berapa bang tonnya? Ini kan ton bisa langsung di withdraw. Minimum withdrawnya itu bukan 1 ton tapi 0,02 ton. Dan itu kamu butuh sekitar 100 kali nonton iklan. Kalian itu dapat sekitar 0,06 lebih ya teman-teman. Kayak gitu. Intinya selama kita menambang kita juga diberi ton secara gratis ya untuk Foreverland. Nah, di sini saya lagi nonton iklan ya teman-teman. Tadi saya skip biar lebih cepat. Nah, nanti hilang dan masuk ke sini ya teman-teman. Jadi total saldo ton saya adalah 0,009. Untuk minimal withdraw berapa? 0,02 ya teman-teman nih. 0,02. Jadi kita masih perlu banyak karena masih nolnya kelipatan setelah 0 itu ada 3. Jadi kita harus memenuhi sampai dengan 0,0 kelipatannya 1 ya. 0,0. Kayak gitu. Oke, itu saja sih guys untuk update airdrop hari ini ya teman-teman. Apa yang mau dibahas kalian tinggal tulis di kolom komentar, nanti saya usahain untuk membahasnya ya. Jadi kayak gitu. Nah, semoga bermanfaat. Untuk video ini jangan lupa subscribe. See you the next video. Bye-bye.